Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, memberitahukan bila saudara sungguh-sungguh sudah bertobat, sudah lahir baru, maka Tuhan akan membawa mata saudara makin hari makin memandang kepada surga. Dan saudara sekalian, kalau saudara hidupnya meningkat, hidupnya mengalami sampai ke puncak, dan dari sana sudah melihat hal-hal yang duniawi, hati-hati. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur ada firman Tuhan, ada janji Tuhan yang mau menyingkapkan kepada kami rahasia-rahasia tentang surga dan tentang Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, berkati kami saat ini dengan firman Tuhan. Berikan pengertian yang baru. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Lebih baik ayat 18, 19. 18, 19. Ya, nanti kita teruskan dengan bagian ayat yang lain. Ya. Wahyu pasal 21 ayat 18 dan 19. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan
Dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Amin. Luar biasa. Kepada siapa Tuhan menyingkapkan ini? Kepada 7 jemaat, saudara sekalian. Disingkapkan lewat penglihatan dari Rasul Yohanes. Dan saudara sekalian, kitab Wahyu ini sebenarnya surat Wahyu, pewahyuan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah, sekarang saya ingin menolong saudara-saudara untuk mengerti satu hal yang terpenting di sini, yaitu mari saya ingin untuk mengajak saudara membaca dari kitab dari Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Matius pasal 4 ya. Ayat 8. Matius pasal 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis membawa Yesus. Waktu itu Yesus sedang doa puasa selama 40 hari 40 malam, dan kemudian sesudah itu Yesus lapar dan datang iblis mencobanya dari segi fisik, tubuh, jiwa, dan roh, saudara sekalian. Jadi mari kita lihat di sini ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Jadi berhati-hati kalau saudara sekalian, makin saudara naik pangkat, makin saudara naik jabatan, makin saudara naik gelarnya, yang engkau lihat itu hanya hal-hal kemegahan dunia ini. Berhati-hatilah. Saya ingatkan kepada kita semua, ya, berhati-hatilah. Kenapa? Ujungnya dengar baik itu. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ujung dari pikiran duniawi itu ialah untuk supaya saudara pada akhirnya tunduk kepada iblis dan menyembah dia. Berbeda luar biasa dengan ayat yang kita renungkan tadi. Ayatnya yang Wahyu 21. Saya ingin kita membaca lagi ayatnya yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang memegang 7 cawan yang penuh dengan ke-7 malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kalau sudah semakin naik pangkat, semakin jabatan sudah tinggi, sudah sampai ke puncak, sudah berbintang 4, dan saudara sudah menjadi orang yang makmur, yang kaya, dan apa, saudara sekalian? Yang saudara perhatikan, yang saudara fokus itu ialah bagaimana bisa
lebih banyak lagi memberi persembahan, lebih banyak lagi berbuat baik untuk gerejanya, maka sebenarnya mata sudah melihat surga. Sudah lihat tadi bacaan kita tadi, bagaimana kondisi surga itu, saudara sekalian. Kalau sudah melihat itu, saudara akan lepas dari semua daya tarik dunia. Kenapa? Bayangkan, tembok kota itu dari emas. Tembok terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Bisa untuk ngaca maksudnya emas itu. Dan kemudian katanya dasar, pondasi dari kota itu, Yerusalem baru itu terbuat daripada bermacam-macam berlian, jenis berlian. Dan saya sudah membuatnya di komputer saya supaya saya tahu betul. Dan luar biasa saudara sekalian, itu berlian-berlian yang sangat berharga, luar biasa. Dan apalagi ayat 21, dan ke-12 pintu gerbangnya itu adalah 12 mutiara. Mari perhatikan saya kesini saudara sekalian. Lihat dengan serius apa yang saya katakan malam hari. Kenapa? Itu biasanya kita kenal mutiara untuk kalung, kan? Betul? Untuk kalung perempuan. Ya, kecil-kecil, paling besar mungkin yang kita kenal adalah sebesar kelingking ini. Ada juga di Indonesia misalnya, setahu saya ada mutiara hitam. Benar-benar mutiara hitam, bukan orang di Indonesia Timur sana yang hitam-hitam, bukan. Tapi memang mutiaranya hitam. Dan itu sangat mahal harganya. Saudara sekalian, saya ingin menolong kita hari ini. Betapa itu pintu gerbangnya satu mutiara, kata Alkitab. Oleh sebab itu, mulai malam hari ini, lebih fokuskan mata kita kepada hal-hal surgawi. Kekayaan surgawi, kemuliaan surgawi. Tinggalkanlah dosa yang membuat saudara menjadi kotor dan najis dan nanti tidak layak untuk masuk dalam kota yang kudus itu. Mari kita tinggalkan dengan tegas, dengan sungguh-sungguh saudara sekalian, untuk kita bisa nanti dapat tempat di sana. Dan sekarang semakin tinggi pangkat saudara, semakin tinggi jabatan saudara, semakin kaya saudara, hendaklah saudara lebih fokus lagi kepada surga. Dan surga yang di dunia ini ialah gerejanya. Mari kita lebih banyak berpartisipasi, mendukung gerejanya, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami sungguh-sungguh rindu untuk mengalami, dan sumber pengharapan kami adalah surga. Dan kami tahu sekarang kami menikmati hidup di dunia ini dengan hanya sedikit saja bagian dari surga. Dan kami ingin mengalami sendiri Tuhan, ingin melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dan fokuskan mata kami lebih lagi dari hari ke hari untuk melihat kemuliaan surga. Dan lebih lagi berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan lewat gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.